Nah, balik lagi ke proses PT ya. Setelah kalian sampai PT, nanti di situ kalian melanjutkan lagi proses berikutnya. Di antaranya itu medical check up lagi, kemudian teto dan PAP. Oke, aku jelasin sedikit ya untuk Taiwan itu. Proses yang paling menyita waktu dan pikiran itu adalah teto. Berbeda dengan negara tujuan lain seperti Hong Kong, Malaysia, atau Singapura, itu tidak memerlukan teto. Khusus di Taiwan itu kalian harus melewati proses yang namanya teto. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih teto dan bagaimana caranya supaya kita bisa lolos teto, itu kita akan bahas di video berikutnya ya teman-teman. Sekarang lanjut lagi ke proses PT. Setelah teto, kalian sukses, kalian langsung PAP. Nah, untuk jelasnya apa PAP itu juga nanti aku jelasin di next video. Lanjut, setelah selesai PAP, baru deh kalian plong. Lega banget rasanya. Bener, karena sudah menyelesaikan proses semua dari awal sampai akhir. Di situ kalian tinggal satu langkah lagi menuju pemberangkatan, yaitu tinggal nunggu jadwal terbang aja. Setelah kalian udah dapet jadwalnya nih, harinya kapan, terus jamnya jam berapa, itu kalian akan ada yang namanya solidaritas sesama teman seangkatan kalian di PT saat itu, teman-teman. Maksudnya itu gini loh. Jadi teman-teman satu angkatan kalian di PT itu bikin acara di saat di malam sebelum kalian berangkat terbang besoknya, yaitu acaranya itu berupa macam kayak pengajian atau pembacaan doa bareng-bareng gitu deh. Pokoknya semua penghuni asrama saat itu akan berkumpul di satu aula di tempat tersebut. Biasanya yang akan terbang itu akan memberikan kenang-kenangan atau sesuatu kepada teman-teman di situ yang ditinggalkan. Nah, untuk bentuknya apa saja nanti aku bahas juga di video berikutnya ya. Nah, setelah itu kalian akan nunggu waktu untuk terbang. Biasanya waktu 1 hari sebelum terbang itu keluarga kalian yang dari rumah biasanya pasti pada ngejenguk ke PT. Di situ puncak kesedihannya. Tapi nggak semua seberuntung itu. Ada juga yang keluarganya nggak bisa datang karena jarak dan satu hal apapun itu. Ya, termasuk saya. Aku sedih banget guys, waktu itu nggak ada yang datang waktu mau terbang. Cuma suami aja. Nggak apa-apa dah. Nah, selesai itu, tibalah waktunya kalian berangkat. Kalian harus siap-siap karena masih gelap gulita pun kalian bakal dijemput sama sopir untuk diantar ke airport. Nanti di sana ada kok pengurusnya yang ngurusin kalian sampai kalian naik pesawat nanti. Lanjut, setelah kalian sudah sampai pesawat, terbanglah kalian. Nah, bagian pesawatnya transit di Hong Kong, kalian ya harus berhenti dulu di Hong Kong untuk kemudian melanjutkan lagi naik pesawat dari Hong Kong ke Taiwan. Kebetulan waktu itu aku transit juga di Hong Kong. Terus lanjut dari Hong Kong, aku langsung terbang dengan naik pesawat berikutnya tujuan Kaohsiung. Jadi aku turun di airport Kaohsiung ya. Itu butuh waktu sekitar 60 menit atau 1 jam. Kalau nggak salah ya waktu itu. Lanjut lagi setelah kalian sampai di negeri Formosa yang katanya syahdunya kelewatan. Aduh, kalian bakal dijemput sama yayasan yang bekerja sama dengan agensi kalian. Terus nanti kalian dibawa tuh ke satu tempat, kayak semacam mes gitu, tapi bukan di agen ya. Kayak semacam tempat untuk kalian beristirahat gitu deh. Nanti kalian dari berbagai macam agensi yang berbeda itu akan dikumpulkan di situ untuk istirahat menghabiskan malam dan menunggu pagi tiba. Menurut saya di situ tuh pengalaman yang nggak akan terlupakan deh seumur hidup. Ya nggak bisa diceritain lebih jelas juga sih detailnya, nanti aja ya aku bikin videonya juga. Terus setelah keesokan harinya
kalian bakal dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan medical check up yang pertama. Tapi tenang aja, kalian dijamin kok. Kalian dikasih sarapan dan diantar jemput oleh petugas yang kemarin waktu ngejemput kalian di airport itu loh. Nah, setelah selesai medical check up, barulah kalian diantar oleh petugasnya menuju ke agensi kalian masing-masing di Taiwan. Setelah sampai di agensi, kalian bakal banyak sekali tanda tangan tuh di situ. Ya, kalian akan diurusi segala macam dokumen-dokumen yang terkait dengan status kalian sebagai pekerja migran di Taiwan. Nah, lanjut lagi. Kalian akan dikirim oleh petugas agensi menuju ke rumah majikan kalian masing-masing. Jadi kalian diantar tuh sama sopir, sama translator biasanya atau penterjemah. Selesai deh, setelah sampai di rumah majikan, kalian itu sudah menjadi tanggung jawab majikan kalian. Jadi sewaktu kalian di agensi, perhatikan baik-baik ya apa yang dijelaskan oleh pihak agensi kalian. Kemudian hak dan kewajiban kalian itu apa aja sih selama di situ. Kalian harus paham itu. Gunanya untuk mempermudah gerak kalian dalam bekerja. Udah deh, begitu semua kurang lebih proses dari mulai pendaftaran sampai kalian menginjakkan kaki di negeri Taiwan. Gimana? Kalian udah ada bayangan kan sekarang gimana-gimananya? Jadi untuk kalian yang berencana mengadu nasib ke sini, saya doakan biar kalian semua diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala prosesnya. Amin, Allahumma amin. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam audio yang saya buat ini. Tidak ada niat untuk menggurui atau menasehati kalian. Ini murni saya hanya ingin berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang saya punya agar teman-teman semua yang berniat bekerja ke luar negeri dengan negara tujuan Taiwan dan belum berpengalaman seperti saya dulu bisa punya gambarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Keep strong untuk perempuan-perempuan kuat semuanya. Sukses terus and tetap semangat. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.